Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan uji BNT dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007. Uji BNT adalah salah satu jenis uji lanjut yang diperlukan bila hasil uji ANOVA atau uji sidik ragam mengindikasikan ada perbedaan signifikan antar perlakuan. Jadi jika hasil pada uji ANOVA atau sidik ragam menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan, maka itu berarti secara keseluruhan terdapat perbedaan antar perlakuan yang diuji. Nah, maksimal cuma sampai di situ kesimpulan yang dapat ditarik dari uji ANOVA. Selanjutnya, untuk mengetahui secara lebih detail apakah yang berbeda itu adalah antara perlakuan A dan B, A dan C, C dan E, D dan F, dan seterusnya, maka perlu dilakukan uji lanjut. Salah satu jenis uji lanjut adalah BNT atau yang lebih dikenal dengan uji LSD. Saya tidak akan panjang lebar membahas tentang dasar-dasar uji BNT karena sebelumnya sudah saya posting sebuah artikel yang membahas tentang masalah tersebut. Bagi yang berminat, silahkan kunjungi blog kami di alamat http://freelearningg.wordpress.com. Oke, ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai BNT. Nilai inilah yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam menentukan apakah rata-rata dua perlakuan berbeda secara statistik atau tidak. Rumus ini membutuhkan 3 macam masukan, yaitu t-table, nilai MSE atau mean square error, dan nilai R. Nilai t-table didapat dari tabel distribusi test student dengan mempertimbangkan nilai alfa dan nilai derajat bebas galat atau error. Nilai MSE dapat dilihat pada perhitungan uji ANOVA yang telah dilakukan sebelumnya, sedang nilai R adalah banyaknya sampel tiap perlakuan. Oke, sekarang buka program Microsoft Excel. Karena pada Excel tidak tersedia rumus uji BNT secara default, maka kita harus mengerjakannya secara manual. Ini adalah data hasil pengukuran produktivitas tanaman padi, sedang yang ini adalah hasil perhitungan uji ANOVA satu faktor yang telah dibahas pada video tutorial sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai BNT, kita membutuhkan 3 macam masukan, yaitu MSE, t-table, dan R. Nilai MSE atau mean square error kita ambil dari hasil perhitungan ANOVA. Kita copy paste saja. Selanjutnya, masukkan terlebih dahulu nilai alfa atau significant level yang diinginkan. Dalam hal ini 0,05. Kemudian nilai derajat bebas galat. Lalu hitung nilai t-table. Bila secara manual kita harus membuka tabel T terlebih dahulu, namun dengan program Microsoft Excel untuk mengetahui nilai t-table, kita tinggal mengetikkan sebuah rumus, yaitu sama dengan TINV dalam kurung, kemudian klik sel nama alpha, yaitu sel H9, koma, klik sel derajat bebas error, yaitu sel H10, balas kurung, lalu tekan enter. Selanjutnya masukkan nilai R atau banyaknya data per perlakuan. Karena ada 3 buah data tiap perlakuan, maka masukkan angka 3. Nah, untuk menghitung nilai BNT, ubah terlebih dahulu rumus BNT ini ke dalam format rumus Excel, yaitu ketik sama dengan H8 kali tanda bintang yang ada di keyboard, itu sama dengan fungsi kali pada Microsoft Excel, SQRT dalam kurung 2 kali H7 per H11, lalu tekan enter. Dalam contoh kasus ini, nilai BNT adalah 1,9. Nilai inilah yang selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan apakah
nilai rata-rata suatu perlakuan berbeda dengan nilai rata-rata perlakuan yang lain. Sekarang kita pindahkan kolom varietas beserta rata-ratanya ke sel yang lain. Klik dan tahan sel A7 sampai A13 dan juga sel E7 sampai sel E13. Copy lalu paste di kolom J3. Lakukan pengurutan nilai rata-rata mulai dari terkecil sampai terbesar. Caranya blok sel K3 sampai K9. Lalu pada tab Home, drop down icon Sort and Filter. Kemudian pilih metode sort dari A sampai Z. Pada kotak dialog yang muncul, pilih Expand the Selection karena kita ingin mengurutkan data beserta nama varietasnya. Lalu klik button Sort. Maka selanjutnya akan muncul perlakuan dan nilai rata-ratanya yang telah diurut, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nilai ini akan kita beri notasi untuk memudahkan proses penyajian data. Nah, yang kita butuhkan adalah perlakuan beserta nilai rata-ratanya dan nilai BNT hasil hitungan tadi. Pertama, kita start pada nilai rata-rata varietas A. Jumlahkan nilai rata-rata A dengan nilai BNT. Dalam hal ini adalah 1,9 tambah 7,17 sama dengan 9,07. Tandai ke bawah nilai rata-rata dimulai dari nilai rata-rata A yang nilainya kurang atau sama dengan 9,07. Dalam hal ini adalah nilai rata-rata perlakuan varietas A dan B. Kemudian perlakuan varietas A dan B kita beri notasi A. Setelah itu, titik start berikutnya adalah varietas B. Jumlahkan nilai rata-ratanya dengan nilai BNT, yaitu 1,9 ditambah 8,23 sama dengan 10,13. Tandai ke bawah dimulai dari nilai rata-rata B yang nilainya kurang atau sama dengan 10,13. Nah, dan ternyata cuma varietas B yang nilai rata-ratanya kurang dari 10,13, sehingga cuma varietas B yang diberi notasi B. Di sini yang perlu diperhatikan, karena notasi B tidak melewati notasi A, maka notasi B pada dasarnya sudah diwakili oleh notasi A. Sehingga untuk lebih efektifnya, notasi B dihilangkan saja. Selanjutnya kita ke bawah. Titik start berikutnya adalah varietas D. Jumlahkan nilai rata-ratanya dengan nilai BNT, yaitu 1,9 tambah 10,3. Hasilnya adalah 12,2. Tandai ke bawah nilai rata-rata perlakuan yang lebih kecil dari 12,2. Dimulai dari varietas D sampai varietas E. Kemudian beri notasi B. Oke, sampai di sini proses notasi sudah selesai karena notasi sudah mengcover seluruh perlakuan. Langkah selanjutnya adalah menyusun kembali perlakuan sesuai urutannya, yaitu berurut dari varietas A, B, C, dan seterusnya sampai varietas G. Cara untuk membaca notasi ini adalah dengan memperhatikan huruf-huruf yang mengikuti nilai rata-rata perlakuan. Huruf yang sama mengindikasikan bahwa secara statistik, nilai rata-rata kedua perlakuan tidak berbeda signifikan. Jadi misalnya varietas A dinyatakan tidak berbeda signifikan dengan varietas B karena memiliki notasi yang sama, yaitu sama-sama memiliki unsur huruf A. Berbeda misalnya dengan varietas A dan C dinyatakan berbeda secara signifikan karena notasinya berbeda. Varietas A notasinya A, sedang varietas C notasinya B. Oke, cukup pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang menilai perhitungan uji lanjut dengan cara manual agak sedikit rumit dan membingungkan. Namun sebenarnya perhitungan ini dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan program atau software statistika seperti SPSS.
Insya Allah dalam kesempatan lain kami juga akan membahas tentang aplikasi program tersebut.